di rumah. Apa kabar? Semoga dalam keadaan yang sehat selalu ya. Kakak Ica, mana kakak Sofi ini Tidak kelihatan dari tadi. Kurang tahu tuh Kak Yuli. Adik-adik di rumah, ada yang lihat Kak Sofi? Kita panggil sama-sama yuk. 1, 2, 3. Kak Sofi. Hai adik-adik yang ada di rumah. Hai Kakak Ica. Hai Kak Yuli. Ih, Kakak Sofi bawa buah. Buah apa itu? Kelihatannya enak dan segar nih. Untuk apa sih kakak? Kakak Yuli, Kakak Ica, dan semua adik-adik yang ada di rumah, sebelum kita lanjut beribadah, terlebih dahulu kita berdoa kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Ikuti kakak berdoa ya. Tuhan Yesus yang baik, Tuhan Yesus yang baik, terima kasih terima kasih karena setiap hari Tuhan Tuhan menjaga kami. Tuhan menjaga kami. Saat ini Kami mau beribadah, kami mau beribadah, kami mau mendengarkan cerita firman-Mu. cerita firman. Tolonglah kami supaya kami mengerti dan melakukan firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Nah, Kakak Yuli, Kakak Ica, dan juga adik-adik di rumah, sepanjang ibadah ini kita akan belajar tentang buah roh yang tertulis di dalam Alkitab. Minggu lalu kita sudah merayakan hari raya Pentakosta. Betul sekali, hari raya Pentakosta atau hari turunnya Roh Kudus. Jadi Roh Kudus itu sudah ada dalam hati kita masing-masing dan akan menolong setiap kita menjadi anak yang mengasihi Tuhan, mengasihi sesama dan diri sendiri. Nah adik-adik, ikuti terus ibadah online kali ini ya. Kita mau belajar firman Tuhan bersama-sama. Untuk itu, kakak ajak adik-adik di rumah untuk berjabat tangan dengan papa, mama, dan semua orang yang ada di rumah kalian. Ucapkan selamat hari Minggu. Itu tanda bahwa kita hidup saling mengasihi. Dilambangkan dengan buah pepaya ini yang rasanya manis seperti hati yang tulus mengasihi. Adik-adik, mari kita berdiri, kita menyanyikan lagu KASIH. Nyanyi semangat ya. Kasih, 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 kasih. Kasih itu sabar, tidak suka marah-marah, sayang kepada semua, seperti kasih Yesus. Dari sini
Kak Ica meneropong adik-adik di rumah, semuanya bernyanyi dengan penuh sukacita. Nah, sukacita dilambangkan dengan buah apa tuh Kak? Belimbing. Oh, belimbing. Iya, buah belimbing ini kalau dipotong bentuknya seperti apa ya? Bintang. Iya, bentuknya seperti bintang. Tanda kabar sukacita bahwa ada Tuhan Yesus yang memberkati kita semua. Betul sekali Kakak Ica. Dari sini juga terlihat adik-adik di rumah penuh dengan damai sejahtera. Wow. Mereka hidup saling menyayangi antar kakak, beradik, dan tidak suka berkelahi dengan temannya. Itu tanda bahwa mereka punya damai sejahtera di hati. Yang dilambangkan dengan buah apa ini? Buah nanas. Buah nanas. Buah nanas ini kalau dibuat rujak rasanya macam-macam. Seperti manusia yang punya bermacam-macam sifat, bermacam-macam suku, agama, dan bahasa. Tetapi bisa hidup berdamai satu dengan lain. Iya, tapi Kak Ica, Kakak Yuli, Kak Sofi pernah dengar ada adik-adik yang bilang bahwa dia sudah lama berdoa kepada Tuhan supaya virus corona ini segera hilang, segera lenyap. Tapi kok doanya terasa lama sekali ya dijawab oleh Tuhan? Nah, kakak mau sampaikan, di sini Tuhan meminta kita untuk bersabar. Ya. Nah, sabar dilambangkan dengan Buah apa itu, Kak? buah. Semangka. Betul sekali kakak. Adik-adik, sabar dilambangkan dengan buah semangka. Yang bijinya ini sangat banyak. Jadi kita harus sabar memakannya kakak. Jangan sampai kita makan dengan bijinya. Begitu kakak. Iya. Nah adik-adik di rumah, mari kita berdiri lagi. Kita mau nyanyikan satu pujian. Panjang sabar, itu anak Tuhan. Tepuk tangan ya. Puji Tuhan bersama-sama. Di atas pohon, anak cacing di dalam tanah, anak burung di dalam sangkar, anak Tuhan di dalam gereja. Panjang muka namanya kuda, panjang hidung namanya gajah, panjang tangan itu pencuri, panjang sabar itu anak Tuhan. Iya, silakan duduk semua. Aduh. Kenapa kakak Ica? Saya sariawan nih Kak Sofi. Coba lihat. Sakit sekali. Iya. Kalau saya badan terasa lemas karena capek saya kerja dari pagi sampai malam. Aduh, kakak Ica. Kakak Ica itu kekurangan vitamin C. Jadi kakak Ica harus makan buah jeruk supaya sariawannya hilang. Seperti itu ya Kak Sofi. Iya, ini Boleh saya makan? boleh. Terima kasih Kakak Sofi. Sama-sama kakak Ica. Dimakan ya. Ya. Nah, kalau kakak Yuli itu harus makan buah. Sebentar ya. Ini dia. Buah apa? Buah apel. Oh, buah apa? Buah apel ini berguna supaya badannya kakak Yuli segera fit kembali. Ini Boleh dimakan? boleh. Manis, enak. Iya. Kakak Yuli, kakak Ica,
dan juga adik-adik di rumah, buah jeruk dan buah apel tadi itu adalah melambangkan sifat, ada yang tahu? Murah hati dan baik hati, seperti itu. Seperti yang diperintahkan oleh Tuhan kita, Tuhan Yesus kepada kita semuanya. Begitu kakak. Iya, terima kasih ya Kak Sofi. Sama-sama kakak Ica. Iya. Adik-adik di rumah, mari kita berikan persembahan sebagai tanda kita bersyukur atas kebaikan Tuhan. Dan persembahan ini nantinya diberikan kepada para pelayan di gereja dan orang-orang yang membutuhkan. Kita menyanyi pujian, berilah yang baik. Siapkan persembahannya ya. Ingat persembahannya jangan dikucak-kucak. Berilah yang baik, berilah yang baik. Tuhan sudah memberi kau yang terbaik. Apa yang kau beri, maka berilah sekarang. Karena Tuhan pasti balas kau dan berkati kau selamanya. Sekali lagi ya. Berilah yang baik, berilah yang baik. Tuhan sudah memberi kau yang terbaik. Apa yang kau beri, maka berilah sekarang. Karena Tuhan pasti balas kau dan berkati kau selamanya. Adik-adik di rumah, terima kasih ya atas kesetiaan adik-adik memberi persembahan dalam ibadah online sekolah minggu. Tuhan Yesus juga sangat senang kepada anak-anak yang setia beribadah sekolah minggu. Setia membaca Alkitab seperti isi Alkitab tentang buah roh yang kita dengarkan. Yang terdapat di dalam Galatia 5 ayat 22 dan 23. Ayo siapkan Alkitabnya, mari kita baca bersama-sama. Galatia 5 ayat 22 dan 23. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Nah, dalam buah roh ini juga ada yang namanya kesetiaan. Dilambangkan dengan buah Apa, Kak Sofi? Pisang. buah pisang. Adik-adik, kakak Ica, kakak Yuli, Iya. buah pisang ini tumbuh bersama dalam satu tandan. Dia tidak terpisah satu persatu. Setia itu juga artinya apa? Kita tidak pernah bosan beribadah online. Kita tidak pernah bosan berdoa. Kita tidak pernah bosan membaca Alkitab. Itu yang namanya tetap setia. Mari kita nyanyikan pujian Selidiki Aku. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihi Yesus, Kau yang maha tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Telah kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Nah adik-adik, masih ada dua buah roh lagi yang akan kita pelajari, yaitu lemah lembut dan menguasai diri.
lemah lembut dilambangkan dengan Buah buah apa apa itu ini? Kak Yuli? Nggak tahu. Ada yang tahu? Namanya buah naga. Buah naga. Buah ini kalau dibuat jus dan dimakan terasa sangat lembut di mulut. Jadilah anak-anak yang selalu berkata dengan lembut, tidak kasar kepada orang lain. Dan buah roh yang terakhir adalah penguasaan diri yang dilambangkan dengan, ada yang tahu? Buah Saya tahu. anggur. Buah anggur. Iya, buah anggur yang kalau ditanam memerlukan sikap penguasaan diri dalam merawatnya hingga berbuah. Mari menjadi anak yang mampu menguasai diri, tidak cepat marah kalau diganggu, dan tidak membalas yang jahat dengan yang jahat, dan mudah meminta maaf dan memberi maaf. Nah, adik-adik, untuk aktivitasnya, kakak bagi ya. Bagi anak Batita dan Indria, minta mama sediakan buah di rumah. Dan kalian foto saat kalian makan buah. Kak Sofi, buahnya boleh apa saja ya? Boleh. Tidak harus seperti begini. Tidak harus. Oke Ya. deh. Nah, kirimkan fotonya ya pada guru sekolah minggu kelompok masing-masing. Untuk anak Pratama, aktivitasnya tuliskan 9 buah roh yang ada dalam Galatia 5 ayat 22 dan 23. Dan anak Madya, aktivitasnya hafalkan Galatia 5 ayat 22 dan 23 secara lengkap. Kakak tunggu kiriman fotonya ya. Dan pesan kakak bertiga, jangan lupa untuk selalu makan buah dan sayur. Cuci tangan pakai sabun. Dan tetap di rumah saja ya. Iya, adik-adik semua, mari kita berdoa, kita doa syafaat dan penutup. Lipat tangan, tutup mata, mari berdoa. Kami mengucap syukur Tuhan Yesus, hari ini kami boleh belajar firman Tuhan tentang buah-buah roh. Tolong kami semua supaya kami hidup mengasihi Tuhan, sesama, dan diri sendiri. Tuhan Yesus, berkatilah semua anak-anak sekolah minggu yang menyaksikan ibadah online saat ini. Dari rumah mereka masing-masing, Tuhan mengenal mereka. Tuhan, berikanlah kesehatan, kekuatan, kepintaran, semangat, dan sukacita kepada semua anak-anak kami. Berkati masa depan mereka. Beri mereka kesabaran, sekalipun mereka harus belajar, bermain, ataupun beribadah dari rumah. Kami percaya dalam segala keadaan Tuhan baik untuk kami. Kami berdoa untuk semua anak-anak sekolah minggu yang berhari ulang tahun di sepanjang minggu ini. Berkatilah mereka semua dengan umur panjang. Berkati juga, jamah dan sembuhkan juga semua anak-anak sekolah minggu yang sakit. Kami percaya oleh bilur-bilur Tuhan Yesus, mereka pasti sembuh. Tuhan, kami berdoa kepadamu untuk kedua orang tua kami. Berkati mereka Tuhan dengan umur panjang, dengan kuat dan sehat. Berkati usaha pekerjaan mereka. Mampukan kedua orang tua kami untuk mendidik dan merawat kami anak-anaknya. Mampukan juga kedua orang tua kami menjadi contoh yang baik untuk kami. Kami berdoa juga Tuhan untuk Kota Palu, Indonesia, dan seluruh dunia yang masih berjuang menghadapi virus corona. Kami percaya Tuhan, dalam segala keadaan Tuhan baik. Dalam segala keadaan Tuhan tetap melindungi dan menjaga kami semua. Dalam waktu dan kehendak Tuhan, kami percaya virus corona akan lenyap dan kami boleh hidup kembali normal seperti biasanya. Kami berdoa untuk gereja Tuhan. Berkatilah gerejamu menjadi berkat bagi orang lain. Kami berdoa Tuhan untuk Bapak Presiden dan semua pemimpin-pemimpin negara kami. Dimampukan dengan hikmat dari Tuhan,
dalam mendatangkan kesejahteraan bagi kami rakyat Indonesia. Inilah doa syafaat kami. Kami juga telah memberikan persembahan kami. Berkatilah persembahan ini. Terima kasih Tuhan, ampunilah dosa-dosa kami. Sambut kami yang berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Amin. Nah, adik-adik, mari kita berdiri lagi, kita nyanyikan satu pujian, Generasi Bagi Kristus. Aku berdiri di hadapan Tuhan, taat senang hati, ku telah diselamatkan dan bertumbuh untuk melayani-Mu. Aku berdiri di hadapan Tuhan, taat senang hati, buat Yesus tersenyum, bangsa-bangsa ada di hatiku. Generasi bagi Kristus, generasi bagi Kristus, itulah aku. Pakailah aku Tuhan pada generasi ini, sebab hidupku hanya bagi Kristus. Generasi bagi Kristus, ku telah ditebus. Generasi bagi Kristus, itulah aku. Pakailah aku Tuhan pada generasi ini, sebab hidupku hanya bagi Kristus. Sebab aku generasi bagi Kristus. Sampai jumpa minggu depan. Tuhan Yesus memberkatimu. Bye.